di Bujur Podcast Budaya Jujur. Hari ini saya akan berbicara atau membahas tentang ambisi yang berhubungan dengan ambisi. Nah, dan kebetulan juga hari ini rekan saya Mr. G tidak ada, jadi saya akan membahasnya sendiri. Atau mungkin kita juga akan kedatangan tamu undangan ya, yang spesial nih dari sponsor kita hari ini. Sponsornya sekarang itu AS Decoration. AS Decoration itu nanti kita tanya-tanya deh sama bintang tamunya. Dan kita tanya juga yang berhubungan dengan ambisi. Ambisi ini jika dilihat dari KBBI yaitu sebuah keinginan atau nafsu atau harapan untuk mencapai sesuatu gitu kan. Ambisi, pasti setiap orang mempunyai ambisi gitu, termasuk saya sendiri. Dan para pengusaha pasti ambisius. Nah, ada ambisi, ada ambisius. Nanti kita bisa bertanya pada bintang tamu kita ya. Kita tunggu nanti, katanya 10 menit dia akan hadir ya. Ada keperluan terlebih dahulu. Dan untuk Mr. G juga ada keperluan yang mendadak sehingga tidak bisa hadir di podcast hari ini di live IG. Tapi ya podcast harus tetap berjalan ya, karena sudah dijadwalkan pada pukul 1 gitu kan. Nah, buat kalian nih yang mau nikah, yang mau tunangan gitu kan, atau ya akad aja, mau resepsi juga bisa follow Instagramnya AS Decoration ya. Di situ ada dekorasi tentang nikah pokoknya. Dekorasi ya, maksudnya dekorasi yang berhubungan dengan pernikahan, bisa dengan akad ya, bisa tunangan juga ya, engagement ya, seperti kemarin teman saya juga itu tunangannya menggunakan AS Decoration. Kalian bisa pokoknya kepoin juga IG-nya, ada paket-paketannya juga ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa bertanya langsung dengan bintang tamu kita ya. Ini AS Decoration sudah ada ya. Jadi kepoin aja lah buat kalian yang bingung nih, budgetnya segini tapi pengen mewah dekorasinya, bisa ya, bisa langsung bertanya. Nah, ini kita coba langsung saja. Halo. Oke, halo. Selamat bergabung. Halo Kang Bang. Ya, sehat-sehat kan? Terima kasih Kang. Alhamdulillah sehat. Iya, gini nih Kang nih, bintang tamu nih udah datang nih guys ya, dari AS Decoration langsung ownernya nih ya. Dengan Kang siapa dong, kenal? Aduh. Dong. Kang Joni. Dengan Kang Joni. Kang siapa lah? Ya gimana? Kang Joni. Kang Suhe. Oh, dengan Kang Suhe ya. Oh, ini adalah rekan perjuangan saya juga di kampus nih ya. Jurusan Bahasa Indonesia kita ya Kang ya. Ya, betul. Ya. Nah, hari ini topiknya di Bujur Podcast ini yaitu tentang ambisi nih kan nih. Pasti kan setiap orang punya lah ya ambisi ya, termasuk saya sendiri juga kan. Nah, tadi ada ambisi gitu kan. Nah, menurut Akang sendiri, ambisi itu apa sih kan? Kalau ambisi kalau menurut pandangan saya dalam makna sebenarnya itu adalah harapan atau keinginan lah. Keinginan bukan harapan ya, keinginan gitu. Kalau untuk ambisi sendiri. Tapi memang terkadang kalau saya pribadi pengalaman ya, orang dengan ambisinya itu ya itu tadi terlalu ambisius gitu. Jadi dia tidak melihat kemampuannya sendiri gitu. Berarti ada ambisi gitu ya. Betul, ada ambisi dan ada ambisius. Perbedaannya apa sih antara ambisi dan ambisius? Ya kalau menurut saya pribadi sih ya itu tadi, kalau misalnya ambisi kita keinginan ya, itu dalam artian keinginan di sini kita sesuaikan dengan kemampuan kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya ambisius, dalam mencapai keinginan itu kita tidak menghiraukan atau tidak mempertimbangkan apapun itu. Kita lakukan itu sampai ya
istilahnya bagaimana caranya keinginan itu bisa kita capai gitu. Padahal kan kalau menurut saya pribadi, kita ini hidup itu harus ada dalam lingkaran realita ya. Oke, realistis Gitu. realistis. Betul gitu. Boleh kita ambisius karena memang setiap orang harus punya ambisi, maksudnya. Boleh kita ambisi karena setiap orang harus punya ambisi agar memang kualitas dari seseorang itu meningkat lah begitu. Dibanding kita mengalir apa adanya, tidak punya harapan, tidak punya keinginan, ya kita mungkin akan di dalam zona nyaman itu aja gitu. Cuman baik lagi, ambisi juga harus dibarengi dengan kemampuan ya gitu. Oke, berarti ambisi itu harus ya, kita nggak boleh nggak punya ambisi ya, tapi tidak boleh terlalu ambisius mungkin ya, karena Betul. ambisi kita bagaimana mau berkembang ya, itu mungkin ya Betul. harapannya. Contohnya kita Kebangkit betul. kita mau lulus kuliah atau lulus sekolah, kita nggak punya ambisi, gimana lulus ya, males-malesan aja setiap hari mungkin ya, kayak gitu mungkin ya. Kalau kita ada ambisi, ya setidaknya saya harus lulus lah gitu kan, ya pasti dia mau ya sesuai kemampuan juga kan gitu ya, entah itu kemampuan fisik harta mungkin ya, bisa nggak sih Pak? Gimana? Ya mungkin kalau kemampuan di sini bisa kemampuan fisik ataupun harta ya. Nah kadang kan fisiknya kuat tapi hartanya nggak. Iya. Gimana nih kan? Betul juga Kebangkit betul. Itu harus balance semuanya. Ya, Begitu ya. cuman tidak boleh terlalu berlebihan juga ya. Ya itu tadi sesuai dengan kemampuannya. Nah saya melihat progresnya nih Kang Suhei ini ternyata banyak sekali ya, dari awal usahanya ini setelah lulus gitu kan. Lulus sekarang S2 masih apa namanya? Ya masih mencoba-coba lah sebetulnya. tapi itu bisa masuk ke dalam ambisi tidak sih, mencoba juga? Betul. Karena kita berbicara realitas saja ya. Semua orang pasti butuh uang, betul nggak? Betul. Betul. Nah, kita saja. Semua orang butuh uang begitu, dan kebutuhan itu tidak bisa kita tutupi dengan hanya diam saja. Tentu saja kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan dan dengan sesuai kemampuan kita. Contohnya tadi kan begitu. Kalau misalnya saya sebetulnya ambisi yang terbesar, saya ingin punya mall, saya ingin menjadi pengusaha sukses dan punya mungkin Pertamina yang ada di Indonesia itu pengennya punya saya gitu. Kalau ambisi saya. Betul. Tapi kan itu tidak mungkin. Mungkin ya. Itu gitu. Tapi kan dalam Islam ada perkataan apa ya? Jika kita bersungguh-sungguh maka kita akan mendapatkannya. Jadi bisa sih tidak sih, misalnya hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin misalnya. Bisa saja, hanya perlu waktu begitu maksudnya. Dan ini begitu ya, segala proses itu segala proses itu harus dibarengi dengan kesabaran. Gitu. Dalam Islam pun ada kan ya. Gitu. Jalani sesuatu itu dengan segala penuh kesabaran, dan juga serahkan sesuatunya itu pada orang yang memang punya kemampuan dalam hal itu. Jadi tidak bisa kita mengambil semuanya, kita pengen ini, tidak. Semua orang itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan gitu ya. Diatur oleh Tuhan agar kita tetap pada jalurnya gitu. Oke, tetap pada jalurnya. Jadi kalau bahasa Sunda nama ulah segala dirau kusiku merenya. Nah gitu lah. Ya. Siku bisi dikoge gitu nu gede eueuh. Eta nu beunang nu gede teu meunang, anu leutik ge eueuh nya. Jadi teu meunang nanaon. Maksudnya mau cerita sedikit nih. Ini tentang pandangan saya mengenai usaha ya. Boleh. Tentang pandangan saya mengenai usaha gitu. Dulu saya setiap kali ingin punya usaha itu, saya selalu berpikiran, saya pengen punya usaha yang memang bagus lah istilahnya. Saya ingin punya kafe yang ada live musik dan tempatnya enak buat orang pacaran dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga karena keinginan atau ambisi tadi ya, ambisi saya ke sana, usaha saya tidak pernah jalan, Kang Mengkit. Karena kan saya terlalu fokus ke sana gitu. Usaha saya tidak pernah jalan. Tapi begitu, setelah saya sadari
oh ternyata kalau kita berbicara usaha, kita maksudnya tidak perlu memikirkan ke arah yang terlebih jauh dulu lah. Coba kita lakukan apa yang kita mampu gitu, untuk menjadi pondasinya, begitu kan ya? Ya, betul, betul. Nah, inilah ada kaitannya dengan As Decoration, begitu ya. Kebetulan karena kita latar belakang bangkit gitu ya. Maksudnya kita pernah waktu zaman kuliah kita sering-sering Ya, dekor-dekoran begitu dan sebagainya. Ya, begitu kan. Saya pikir kalau untuk dekor gitu, memang kalau untuk dekor dalam skala besar seperti nikahan itu tentu saja perlu modal yang sangat banyak. Nah, saya pun punya ambisi ke arah sana, begitu ya, untuk ambisi ke arah sana. Cuman saya balik lagi ke kemampuan saya. Saya mungkin untuk saat ini untuk As Decoration sendiri kita hanya bisa mungkin untuk memenuhi acara tunangan, begitu ya, lamaran, akekahan, kemudian happy birthday, ulang tahun, begitu. Banyak. Sebetulnya kalau akad sih bisa, kalau untuk akad bisa, cuman kalau untuk menghias seluruh gedung kita belum bisa, gitu. Tapi nanti untuk kedepannya mungkin bisa ya. Harus. Itu harus bisa. Ya. Harus bisa. Ya, sekilas tentang profil Suherman ini ya, Suherman ini lahir di Bogor ya. Udah. anak Bogor Ya. Doain semoga lancar sampai melahirkan ya, istrinya sudah berisi ya, Kang ya. Dan usaha. Amin, terima kasih. Dari perjalanan kuliah juga akhirnya suka membuat laksa. Nah, itu makanan yang saya suka ya. Dari makanan juga nih, Kang Suherman ini jago banget lah pokoknya. Cowok-cowok jago masak, saya cuma bisa masak air dan telur, mie juga gitu kan. Tapi keren banget. Laksa dari mau bikin tea ya, sampai kafe yang itu yang Madre yang sempat ya. Masih ya? Ya, masih sekarang masih sebetulnya. Masih ya, masih. Kopi. Nah, ini yang ketika saya keren deh. Ketika ngeliat temen udah sukses gitu ya. Ya sukses itu kan bukan berarti ini ya, berarti sudah mencapai pada satunya gitu kan ya. Wah, keren udah bikin Madre gitu. Betul. Wah. Terus ada Thai tea ya sekarang ya. Ada Thai tea juga. Sekarang ada Thai tea. Terus alhamdulillah pembuatan kaos yang PUBG kemarin ya. PUBG nih tim kita nih, squad Siliwangi. SLW Squad. SLW Squad. Salatri dan ya, dan terakhir sekarang ada AS Decoration nih yang sekarang sponsor Bujur Podcast nih ya. Nah, nanti boleh yang mau bertanya-tanya juga silakan tentang AS Decoration gitu kan. Mengenai promo, mungkin ada promo atau misalnya paketan ya. Tadi udah bisa buat akad, bisa buat tunangan, bisa buat ulang tahun, sunatan bisa nggak sih kan? Sunatan mungkin kalau kita ingin tahu dulu maksudnya gitu ya. Oh, iya. Soalnya kalau untuk acara rumahan mungkin bisa lah. Kalau untuk acara rumahan mungkin bisa. Tapi kalau sunatannya yang ingin tetap di gedung ya tentu saja Bisa follow Instagramnya tuh di AS Decoration ya, follow Instagramnya, kepo-kepoin aja nih. Terakhir juga kan kemarin di undangan teman saya juga ya, di Rahmat sama Nina ya, Kani itu pakai AS Decoration. betul. Keren banget lah pokoknya ya, buat foto, buat ini ya. Buat yang nggak punya pacar mau foto di AS Decoration bisa sewa pacar ya. Itu ke Kang Bangkit ya. Kita kebetulan alhamdulillah sudah ada job juga untuk As Decoration. Mungkin ini bisa dibilang kita baru mulai itu untuk As Decoration ini bulan apa ya? Belum lama ini sih, semenjak pandemik lah. Oh, sebenarnya. Semenjak pandemi kita mulai buka, berarti sekitar bulan Agustusan kalau nggak salah. Mulai buka dan alhamdulillah sekarang sudah ada lagi yang pesan nanti buat bulan Desember tanggal 27 ya, tanggal 27 Desember kita sudah ada job alhamdulillah gitu. Dan itu paketnya murah gitu. Coba diterangin dong kan, barangkali ada yang minat di sini kan, atau nanti pendengar setia Bujur Podcast pengen ngadain event
akad atau tunangan atau apa ulang tahun gitu. So. Untuk sekarang kita memang masih dibilang masih buka promo lah ya sampai akhir tahun gitu. Anggaplah promo corona gitu ya, promo covid. Promo covid. Nah gitu, promo covid kita dimulai dari harga untuk daerah, karena kita di Cimahi gitu, kita dimulai dari 800 sampai dengan harga 1,5 juta. Wow. Gitu, jadi murah, paling mahal itu 1,5 juta gitu ya, kecuali yang di luar daerah itu mungkin kita perlu tambahkan budget sesuai dengan jarak yang ditempuhnya. Ada cas ya Pak? Ya ada cas buat itu. Gitu. Itu kalau untuk masih daerah Cimahi sih. Iya. Daerah Cimahinya di mana itu Kang? Di Cimindi. Kebetulan saya di Cimindi. Mungkin ada kontaknya di Instagramnya, ada kontaknya ya? Enggak. Nanti tinggal dilihat saja di As Decoration, di sana sudah ada kontaknya, tinggal nanti langsung link ke WA. Bisa nanti tanya-tanya lebih lanjutnya di sana, begitu Kang Bangkit. Oke, itu bisa ya. Pokoknya mau pesan-pesan nih ya. Oh, 27 Desember ya. Sebentar dari situ 2 hari lagi ulang tahun saya. Oh gitu. Oke, siap. Barangkali mau sekalian. Boleh nanti kita langsung angkut barang-barangnya. Iya, langsung angkut. Nanti kita pesta ya. Siap. Ngomong-ngomong nih soal pandemi ini ya. Nih, Kang ini kan baru dari Agustus As Decoration kan ya. Berarti ada segi positifnya ya. Berarti pandemi itu tidak selamanya negatif. Kalau menurut Akang ini pandemi itu positif negatif atau seimbang atau memang kita atau memang negatif sih sebetulnya buat individu setiap individu maksudnya. Kalau dari saya pribadi ya Kang Bangkit, menanggapi kondisi pandemi ini, kalau memang dibilang kita mengalami penurunan, jelas mengalami penurunan. Kita tidak bisa memungkiri itu gitu ya. Terus ada sisi positifnya mungkin dari cara berpikir kita, kalau saya lebih memandangnya ke sana gitu. Yang mungkin dulu kita tetap ada di zona nyaman, sehingga kita seperti itu saja. Kalau untuk saya pribadi ya, flat saja. Jadi cuman pulang kerja, berangkat kerja, pulang pagi-pagi berangkat kerja, sore pulang gitu. Nah, kalau untuk dengan dihadapi dengan kondisi pandemi ini, maka ya Kang Bangkit tahu sendiri lah ya profesi kita seperti apa begitu. Kalau berbicara profesi gitu ya, jadi mau tidak mau kita harus berpikir lebih gitu, bagaimana caranya kita bisa memenuhi minimal kebutuhan sehari-hari gitu. Nah ini dari sisi positifnya, di sana jadi ada proses pendewasaan buat kita tidak hanya bisa terdiam saja begitu ya. Kalau dibilang berapa persen, saya mungkin tidak bisa mempresentasikannya dengan angka begitu. Yang jelas memang kalau dibilang banyak negatifnya, tentu banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya dengan pandemi ini. Oke. Ternyata begitu. Kalau dari segi usaha mungkin ya menurun sekali ya pendapatannya, dan dari pekerja juga kita ada beberapa pekerjaan yang dipangkas honornya mungkinnya ya itu negatifnya ya. Selama 3 bulan nggak bisa kemana-mana ya. Walaupun imun harus kuat tapi kita mau makan apa ya. Tapi ya positifnya ya itu apa sih, dapat mengubah pola pikir kita ya. Jadi kita itu jangan terpaku dengan gaji ya, dan honor semata gitu kan. Karena ya meskipun itu konsisten dan continue setiap bulannya ada, tapi tetap kita harus punya pekerjaan sampingan ya. Ya contohnya kayak SD ini kan ya, membuka usaha dan usaha juga kan ya. Siapa tahu nanti kan Kang Sue ketika sudah besar mungkin ya, kayak teman saya yang satu lagi yang Iqbal Wedding Planner, mungkin bisa saja merekrut teman-teman yang lain yang membutuhkan pekerjaan mungkin ya, bisa juga tuh kan. Betul Bangkit. Jadi kita insya Allah kalau misalnya memang sudah berkembang selalu membuka lah begitu ya, buat teman-teman, mengajak agar kita memang bisa maju sama-sama, ayo begitu ya, dan bisa menikmati hasilnya sama-sama lah begitu. Jadi berkah ya jadinya tuh ya, kita berbagi kebahagiaan dan berbagi rezeki kepada orang tuh kan ya. Keren, luar biasa sekali ya ini Kang Sue ini ya.
Berarti pandemi atau corona ini koredas hanya untuk orang yang tidak cerdas ya, tapi untuk orang yang ini menjadi sebuah peluang usaha ya, banyak sekali ya. Betul. Banyak sekali sebetulnya ya. Ya. Dan sebetulnya kalau untuk kondisi saat ini kita kalau dibilang usaha begitu ya, zaman milenial seperti ini, banyak orang yang selalu memikirkan saya tidak punya tempat, saya tidak punya ini begitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita ada keinginan saja begitu, banyak usaha yang memang bisa kita lakukan, Kang Bangkit. Begitu. Iya. Apalagi dengan waktu luang yang banyak, ini ya pasti banyak ya yang bisa kita lakukan, kita pikirkan, tapi yang menghasilkan gitu ya, tidak merugikan. Apalagi di dapur. Ya. Dan ya, ini ada kaitannya mungkin dengan ambisi juga ya, keinginan kita. Jadi kalau dimana kita misalnya punya keinginan dan kita melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan itu, tiba-tiba kita jatuh begitu ya, atau kita down gitu. Nah itu sebetulnya sudah hal yang menjadi hal biasa begitu dalam hidup. Jadi kita jangan patah semangat, jangan putus asa begitu. Itu menjadi tantangan buat kita, pembelajaran buat kita bagaimana caranya kita mengembalikan lagi. Kalau misalnya modal yang sudah hilang lah begitu, bagaimana caranya mengembalikan lagi modal yang sudah hilang. Oke. Jadi kalau yang ya resiko berarti ya, ketika kita membuat sebuah keputusan pasti selalu beriringan dengan resiko ya. Resikonya itu ya bisa tadi ya jatuh tadi ya. Cuman ya kita harus siap, harus bisa bangkit lagi, karena kalau tidak bangkit lagi ya pikirannya mungkin gini lah kasarnya, kita bagaimana mau bisa ya kalau misalnya nih usahanya pinjem nih ya, kan pinjem rata-rata pinjem ya, termasuk saya sendiri. Misalnya kita nggak ada pemasukan, kita diem, terus kita gimana bayar cicilannya gitu kan. Nah jadi tetap harus bergerak ya, setidaknya kalau kita tidak bisa berlari harus berjalan, kalau tidak bisa berjalan merangkak, kalau bisa merangkak ya ngesot lah gitu, kumaha lah pokok namanya gitu meren. Betul Kang Bangkit. Iya. Kalau kita berbicara keinginan Kang Bangkit ya, atau ambisi tadi, kita buat keinginan yang kalau menurut saya sih tidak perlu muluk-muluk, dalam artian keinginan yang ingin itu, ingin ini, ingin segala begitu ya. Iya. Kita coba kalau saya pribadi nih, prinsip saya ubah mindset saya ke dalam keinginan saya yang sederhana gitu. Tapi rapih. Tapi rapih gitu. Nah, sehingga sederhana itu nanti akan menjadi yang luar biasa kalau prinsipnya seperti itu. Contoh misalnya tadi ya, kalau kita kaitkan dengan usaha tadi, kita ada ambisi untuk membuka usaha, kita jangan terlalu punya keinginan ambisi untuk langkah pertama atau dasarnya ingin usaha yang wah gitu. Kita lakukan yang kita bisa, kemudian kita atur manajemen kita dengan serapih mungkin, sehingga dengan kita melakukan itu, kita barulah akan ketemu tuh celahnya bagaimana. Oh ternyata seperti ini. Karena apa? Banyak orang yang memang mungkin punya modal dia gitu ya, kalau saya menganggapnya dia buka usaha yang misalnya wah sekali gede gitu, tapi ketika dia mengelolanya dia tidak bisa dan akhirnya usahanya jatuh. Begitu. Banyak sekali ya kayak gitu ya. Jadi tidak ya maksudnya tidak berpikir panjang gitu ya, langsung bak gitu ya. Terlalu ambisius mungkin ya. Betul. Berhubungan dengan ambisi kan. Terlalu ambisius tadi mungkin begitu. Sehingga pada akhirnya dia termakan oleh keputusannya sendiri. Bangkrut aja. Jadi tetap ya. Betul, bangkrut aja akhirnya. Tetap harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa ya, risikonya seperti apa, dan kemampuan kitanya seperti apa. Tetap ya pasti ke situ lagi ya hubungannya ambisi. Betul ya. Ini ngomong-ngomong soal ambisi dari hal yang terkecil kan, misalnya di sekolah ya, ini kan pasti banyak juga yang dengerin anak-anak sekolah juga. Ambisi ketika kita ingin mendapatkan nilai besar. Kalau di kuliah mungkin IPK yang paling tinggi nih ya, ambisi. Nah ambisi ini mungkin ada beberapa orang yang menyalahgunakan ambisi dengan cara menjatuhkan orang lain nih Kang. Gimana nih Kang menurut pendapat Kang nih? Mungkin bisa dibilang saya mengalami itu ketika saya menjadi mahasiswa begitu ya,
ketika dia menjadi mahasiswa begitu. Jadi entahlah apa yang terjadi, saya nggak tahu. Yang jelas saya mencoba berpikir ya sudahlah gitu ya. Toh kalau saya pribadi waktu itu memang nilai itu tidak menjadi jaminan, dalam artian saya menganggap nilai itu hanya angka, tapi tetap begitu ya, angka di sana menjadi sebagai tolak ukur kita begitu. Nah, ketika saya misalkan memang tidak mendapatkan nilai yang sesuai waktu itu, sudah, saya tidak terlalu ambil pusing dan sebagainya gitu, karena memang hal yang seperti itu pasti ada begitu ya. Nah, untuk yang punya ambisi ingin nilai bagus, hanya satu sebetulnya, belajar dengan sungguh-sungguh itu saja, dan disiplin. Namun gitu. Tadi kan nih, ketika kita berambisi berambisi bersungguh-sungguh ingin mencapai nilai bagus gitu ya, tapi tetap hasilnya kayak gitu aja nih, gimana sih ya? Kok kayak gitu ya? Padahal udah berjuang juga ngapalin nih dari malam, pagi, siang, sore, tapi kapasitasnya tetap ada. Itu gimana sih? Gimana tuh Kang? Susah ya? Kok pertanyaannya susah ya? Kalau menurut saya sih ya, terima sajalah. Terima sajalah, syukuri saja. Sebetulnya itu saya curhat kan? Tapi gimana tuh pendapatnya, ambisi ingin dapat nilai tapi nggak deketin guru sama dosen? Sebetulnya kalau sana sah-sah saja ya. Sah-sah saja ingin nilai mendekati di guru atau mendekati dosen begitu ya. Sah-sah saja, hanya saja begitu ya. Tidak fair gitu maksudnya. Tidak fair. Saya kuliah bertujuan bukan untuk maksudnya pintar dalam segi mata kuliah dan lain sebagainya, enggak. Ya. Saya lebih bagaimana caranya pola pikir saya bisa merubah dalam menghadapi setiap masalah. Nah, karena itu sebetulnya poinnya yang harus kita ambil waktu kuliah itu gitu. Penting dapat sidang ya. Betul, tadi ya saya setuju sih ya. Jadi ada prinsip yang salah sih sebetulnya ketika orang ingin berkuliah atau menjadi mahasiswa. Ketika saya ingin menjadi mahasiswa karena saya ingin mendapatkan gelar. Mungkin itu ya tujuannya ke situ. Cuman saya dapat sebuah ya kata-kata yang menarik dari Kang Suhe, bahwa ternyata kuliah itu adalah mengubah pola pikir berarti ya, bukan untuk mendapatkan gelar. Gelar itu berarti ya, gelar itu bonus ya. Betul. Jadi betul, itu saya setuju. Iya. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya mencari ilmu dan mengubah pola pikir, bisa juga berkah ilmunya ya. Beda dengan hanya menuntut gelar, nggak tahu ketika lulus mau ngapain mungkin ya. Gitu ya, rata-rata kan kayak gitu ya. Nah, betul banyak ya. Terus ada diubah. Jadi sebetulnya kuliah itu proses pendewasaan diri ya. Betul. Pendewasaan diri, tapi masih banyak yang mahasiswa tapi pola pikirnya siswa. Banyak membangkit, mungkin karena ambisi yang salah kalau menurut saya. Ambisi yang salah. Yang salah ya. Dia salah menempatkan ambisi kalau menurut saya. Ambisi. Jadi misalnya saya pengen kuliah, punya gelar nih, biar apa? Biar bisa disomongin pada tetangga, sama temen nih, orang udah S1 nih, udah SPD, udah SK gitu. Tapi nggak tahu nih mau ngapain lulus. Ya kayak gitu. Betul, padahal kalau menurut saya pribadi, dengan kita punya gelar tersebut, begitu ya, itu justru menjadi beban ke kita loh. Iya betul, merasakan saya ketika sudah lulus. Betul ya, merasakan. Betul ya, jadi beban ya. Gitu. Karena ketika kita sudah menjadi sarjana, kita punya tanggung jawab besar gitu kan ya. Beda dengan kita hanya seorang siswa ketika lulus SMA gitu. Kalau jadi sarjana berarti kan kita punya tanggung jawab lebih. Contohnya kalau SPD nih ya, kita kan SPD. Kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Bagaimanapun caranya kan. Dan
mendidik juga kan, karena mengajar dan mendidik itu adalah satu kesatuan kan ya, gitu. Ya betul, tanggung jawab yang besar ketika lulus. Makanya ketika awal saya nggak langsung ngajar. Karena iya betul, mungkin itu menjadi satu beban, apalagi misalnya saya ketika lulus saya pulang ke daerah saya, tempat lahir saya ke Bogor gitu ya. Kebetulan di sana kondisinya masih kampung, beda dengan di Cimahi. Gitu. Kalau di kota lah, di sana masih kampung. Jadi ketika ada orang yang sudah lulus kuliah, maka beda lah pandangan orang lain ke kita itu. Ya. Nah, dan kita harus bisa menjaga baik-baik gelar tersebut, dalam artian kita ubah perilaku kita, sikap kita. Ya. Bagaimana minimal cara berbicara lah. Nah itu kadang orang kan ketika orang lulus, ya bukan, adalah mungkin beberapa begitu ya, ada beberapa yang kasusnya seperti ini, ketika udah lulus dia malah menyombongkan diri. Nah, itu ambisi, bukan merendahkan diri. Karena ambisi yang salah ya itu ya. Ambisi yang salah begitu. Betul. Karena dia ingin ketika kuliah ingin punya gelar, membawa ke kampung saya, kemudian lihat ke orang-orang, oh saya sarjana gitu. Iya, tapi dia tidak bapak pikirnya. Nah, itu yang salah. Jadi menyombongkan gelar tapi pribadinya tidak seperti bergelar ya. Hanya ijazah saja, hanya surat saja yang bergelar ya, berarti kalau gitu ya. Oke. Oh, ternyata itu. Kalau Jermannya mungkin Kang Bangkit orang pinter kabalinger gitu. Oh, keblinger gitu yang kayak gitu ya, sok pintar jadinya tuh ya. Dikasih tahu ya. Ya, sok pintar. Banyak. Betul. Ketika dikasih tahu tuh, banyak ya. Bener ini, gimana ini ngeselin nggak gini. Kebetulan saya nggak tahu siapa tuh namanya tuh. Siapa itu? Siapa itu ya? Aduh, berbahaya itu. Ya, semoga saja diberikan hidayah ya buat pencerahannya. Tapi kita yakin lah Kang Bangkit ya. Tapi kita yakin untuk penonton-penonton yang ada di sini orang-orangnya tidak seperti itu. Kita yakin. Pasti. Ya. Your podcast pastinya orang-orangnya bijak lah ya, meskipun tidak sebijak para motivator ya, mungkin sedikit pencerahan juga ya, dan ya dewasa lah orangnya ya pasti. Dan ini Kang Bangkit boleh nggak, mungkin nggak tahu ya ini ada kaitannya dengan ambisi atau enggak gitu. Gimana? Dan ini selama ini yang saya pribadi sebetulnya, dalam artian yang ada di benak saya begitu, yang masih dipertanyaan dari dulu sampai sekarang. Tadi saya teringat dengan kata motivator loh. Ya, gimana nih? Jadi begini. Nah, kenapa begitu ya? Orang yang diundang untuk menjadi motivator, orang yang dalam arti latar belakangnya dia sukses. Gitu. Kenapa kita tidak berkaca, mohon maaf, kepada orang-orang yang memang di bawah kita? Maksudnya, saya selalu memandang hal simpel seperti ini, Kang Bangkit. Gimana gitu? Saya selalu memandang hal seperti ini. Orang-orang yang mungkin di bawah kita dalam segi misalnya ekonomi dan lain sebagainya begitu ya, tapi dia masih bisa tersenyum lepas gitu. Ya. Nah, beda misalnya orang-orang yang misalnya punya jabatan lah dan lain sebagainya, mungkin dia terlalu menjaga wibawanya sehingga ketika dia berinteraksi atau berbicara dengan temannya, bahkan temannya itu adalah teman zaman dulu, dekat sekali gitu, tapi dia tidak selepas itu sehingga pembawaannya canggung gitu. Iya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu, betul nggak? Ada. Itu yang saya rasakan loh. Nah gitu, kenapa sih? Padahal agama pun mengajarkan mungkinnya bahwa ilmu itu ada di mana saja gitu. Betul. Sedangkan gunanya motivator itu kan mentransfer ilmu ya. Ya, betul. Gitu, mentransfer ilmu. Adanya di mana saja. Saya selalu memandang hal seperti itu. Orang lain bisa tertawa lepas, kenapa saya selalu saya memikirkan dengan kehidupan saya. Gitu. Padahal tetap yang kita cari itu adalah kebahagiaan yang dengan diungkapkan oleh simbol-simbol tertawa tadi gitu. Betul.
Bener nggak sih? Betul, setuju saya. Karena yang namanya ya itu kan bebas ya, kita mau ke orang kalangan bawah, mau menengah, mau atas, mau lingkungan sekitar gitu kan, mau yang punya pekerjaan atau tidak, itu banyak ilmu yang kita dapat peroleh dari sana. Bahkan tumbuhan juga Betul. ambil ilmunya ya, dari tumbuhan, tanaman, Betul. kan juga kan gitu bisa gitu. Betul. Banyak ya. Nih ngomong-ngomong nih, kita iklan dulu nih. Bujur Podcast ini guys disponsori oleh AS Decoration. Nih AS Decoration ini tersedia untuk dekorasi akad, pernikahan, atau masih banyak lagi lah. Pokoknya kalian kalau mau booking AS Decoration bisa follow Instagramnya AS Decoration ya. Oke. Nah itu Kang Suhe ternyata ya. Wah hebat, ini sudah 45 menit berjalannya guys. Ya, nggak kerasa ya. Iya. Nggak kerasa ya. Ambisi itu banyak sekali ya, dan pasti setiap orang memiliki ambisi. Cuman ambisinya itu ada yang salah, ada yang benar menempatkannya ya, mungkinnya itu ya. Dan Kang Suhe ini sudah menempatkan ambisi yang benar ya, sehingga bisa menciptakan beberapa usaha ya. Dan sudah lulus juga, dan sekarang lagi S2 juga ya Kang ya. Ya, kebetulan tinggal nunggu sidang. Tinggal nunggu sidang ya, mudah-mudahan lancar Kang ya sidangnya, dan gelarnya berkah. Amin. Ya. Oke, nih soal AS Decoration nih, usaha nih. Ketika Kang ini kan pasti beramisi ya, sehingga memiliki beberapa usaha ini. Langkah awal ketika membuat usaha ini, Akang ini misalnya pasti ya memikirkan konsep terlebih dahulu. Saran atau siapa keluarga atau misalnya nih dari modal nih ya, pasti kan orang-orang kan di pandemi gini kan ada modal bingung nih, gimana nih biasanya solusinya nih, apakah menggunakan uang pribadi atau misalnya pakai UMKM atau ya pokoknya sejenis itulah. Jadi maksudnya ini untuk AS Dekorasi sendiri atau untuk segala macam usaha? Segala macam usaha. Oh, segala macam usaha ya, kayak lebih luas lah. Nah, kalau untuk segala macam usaha, ya itu tadi begitu Kang Bangkit. Kalau menurut saya, sebisa mungkin kita usaha jangan pinjam modal dari orang lain ataupun dari bank dan dari mana-mana lah. Oke. Sebisa mungkin. Kalaupun memang harus meminjam modal istilahnya begitu, ya silahkan lakukan. Tapi dalam artian kita punya perhitungan. Contoh misal ya, untuk modal usaha Tahiti lah misalkan. Modal usaha dihitung-hitung sampai 5 juta misalnya. Kita boleh pinjam ke bank 5 juta. Dengan cicilan misalnya per bulan itu berapa? Nah, kira-kira penghasilan Tahiti kita sampai nggak ke sana gitu. Jadi setiap hari kita punya target. Setiap hari kita harus target misalnya 10 cup itu harus terjual. Begitu. Jadi seperti itu. Tetap harus Punya target. Dan ketika gimana Kang Mujid? ya tetap harus ada target gitu kan ya, apapun juga. Betul, harus target itu harus lah kalau menurut saya. Karena sesuatu ambisi itu bisa tercapai karena ada target. Itu bisa kan ya? Kalau nggak ada target, gimana ambisi bisa tercapai? Ya, Betul. kan ya? Betul. Berhubungan tuh kan sama ambisi ya. Tapi jangan terlalu ambisius. Nah, jangan terlalu itu betul. Oke. Mungkin ada ambisi tahun ini untuk nikah gitu. Kakmat langsung. Enggak kuat itu. Kali nanya, ternyata sakit guys sekali ya. Oke. Kalau ambisi ya
pastilah. Kenapa sih yang nggak mau nikah gitu kan? Lu lihat Kang Suhe udah ini udah mau punya momongan kan? Bayang lah Kang, pasti mau lah Kang. Ya doain aja lah ya, mudah-mudahan lancar sampai hari H ya. Amin. Amin. Lancar. Bisa di diskonnya dekorasinya ya Kang ya. Ya mungkin bisa dekorasinya ya dari AS Decoration diskon ya. Makasih banget diskonnya pokoknya ya. Ada diskon akhir tahun, diskon siap. Iya. Buat Kang Bangkit pokoknya tenang lah. Oke, aman lah ya. Oke tuh ya doainnya. Aman lah. Parah. Ya ternyata sudah sampai ke penghujung acara ya pemirsa. Kita hampir 1 jam menemani ya. Terima kasih banget Kang Suhe sudah mau menemani Bujur Podcast ya. Terima kasih juga. Sama-sama Kang Bangkit, makasih juga. Ya ternyata luar biasa sekali ini pengusaha muda ya. Kita sebut saja pengusaha muda. Amin. Nah, usahanya sudah banyak. Amin. Ya, AS Decoration. Dan ya buat yang mau pesan-pesan atau booking dekorasinya bisa ke AS Decoration ya guys. Ini ada biasa buat makan, bisa buat sunatan ya. Bisa buat nikah, pokoknya resepsi mungkin untuk kedepannya nih AS Decoration sudah bisa resepsi. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Kepoin aja pokoknya Instagramnya AS Decoration ya. Kayak kesimpulannya tadi dari ambisi tadi ya kita tetap harus punya ambisi ya karena sesuatu target itu bisa tercapai karena ambisi. Tapi ambisi itu harus tahu penempatannya. Kalau ambisinya yang salah atau yang benar ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ambisi yang benar ya. Jangan terlalu ambisius pokoknya ya, tetap cool down ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya bersama saya Bangkit Raharja dan bintang tamu kami Kang Suherman ya. Sampai jumpa, bye bye.